Kastil terbengkalai berusia 1000 tahun di Italia ini dibangun tahun 1029 dan ditinggalkan pada 2021. Dan semuanya masih ada di dalam sana, benar-benar ditinggalkan, membusuk begitu saja. Dan biarkan kami mengajak Anda berkeliling melihat keindahan ini. Ya, Anda mendengarnya dengan benar kan? Kastil ini yang menjulang tinggi di pegunungan Italia, usianya hampir 1000 tahun. Ceritanya dimulai pada tahun 1029 ketika catatan pertama menyebutkannya. Benteng pertahanan di atas bukit ini dibangun untuk menguasai lembah dan mengendalikan pergerakan di pegunungan. Pada pertengahan abad ke-20 wilayah ini berpindah kekuasaan. Pada 1164, Balbrosa menyerahkan benteng ini ke keluarga Malaspina, memulai berabad-abad kekuasaan salah satu dinasti paling berpengaruh di Italia Utara. Sejak itu, istana berubah dari pos militer menjadi pusat kekuasaan yang menjaga jalur perdagangan kuno antara pesisir dan jantung Italia Utara. Namun perannya bukan hanya di peperangan dan kekuasaan. Pada awal 1300-an kastil ini menjadi tempat perlindungan bagi penulis berpengaruh, Dante Alighieri, penulis The Divine Comedy. Selama berabad-abad, benteng ini terus berkembang, dinding-dindingnya diperkuat, menara-menara diperkuat, dan ruang tinggal diperluas. Dulunya struktur pertahanan, bangunan ini perlahan menjadi kediaman bangsawan sekaligus pusat politik, budaya, dan strategi. Pada abad ke-18 perannya memudar. Keluarga pindah ke pegunungan, jalan-jalan tak lagi penting, dan kastil ditinggalkan. Abad ke-20 tak banyak menolongnya. Selama Perang Dunia Kedua, kastil itu diduduki oleh pasukan Italia. Restorasi modern tahun 1980-an menghidupkan kembali aula-aula ini. Namun, sejarah terulang. Pintu kembali tertutup dan ruangan sunyi. Kini, kastil itu terbengkalai. Dan jika Anda kebetulan memiliki 1,2 juta euro, tempat ini masih menunggu untuk diselamatkan. Selamat datang di Bros of Decay. Saya Leslie di balik kamera bersama Luke, dan kami akan menjelajahi tempat indah hari ini. Kastil terbengkalai berusia 1000 tahun di Italia ini sungguh luar biasa. Rasanya seperti zaman pertengahan, mirip kastil yang diperkokoh. Ya, ini memang benteng yang dibangun sekitar tahun 1450 untuk tujuan tersebut. Izinkan kami mengajak Anda berkeliling properti ini sebelum menunjukkan seluruh bagian dalam dan luar benteng luar biasa ini. Hal yang menyedihkan dari tempat ini adalah sedang ditinggalkan. Dulu tempat ini sempat menjadi museum. Itulah bagian sejarah yang menarik, karena ketika kita masuk ke dalam, tempat ini akan terlihat seperti sebuah museum. Itulah yang menyedihkan, karena tidak perlu banyak restorasi untuk jadi museum lagi. Lampunya masih berfungsi. Ya, salah satunya masih berfungsi. Aneh sekali ada seseorang yang membayar untuk itu. Lihatlah, ini Italia yang dingin. Ya, sekarang sekitar jam 7 pagi, kami memutuskan untuk melakukan ini sangat pagi. Kami tidak tahu detailnya, jadi hati-hati. Ya, sayangnya tidak ada yang memangkas atau merapikan tempat ini selama cukup lama sekarang. Dan sekarang kita sampai di pintu masuk depan. Ya, tidak mungkin bisa masuk ke sini tanpa kunci, ya. Dan untungnya ada pintu samping yang terbuka. Kalau tidak, hampir mustahil untuk masuk ke tempat ini. Lihat lonceng besar di sana. Lihat. Mungkin sebelum kita pergi, aku akan membunyikannya. Ayo kita lakukan di akhir video. Itu untuk membunyikan alarm. Jadi ini seperti permainan penyusup? Ya, Iya, aku harus menyalakan itu, tapi nanti saja. Pintu masuk depan tempat itu, apa namanya? Jembatan gantung. Aku kira itu jembatan gantung, tapi ternyata tidak ada di sini.
tijdelijke, tapi ada mekanisme internal yang akan mereka cek. Ya, kita akan melakukannya setelah kita berada di dalam tempat itu. Ada sebuah kota kecil sekali, sangat kecil. Yang juga terkait dengan tempat ini. Itu tepat di atas sana. Mungkin mereka sudah melihat di rekaman drone. Tetapi di sana akan jadi pintu masuk kita. Satu hal lagi dari luar, kamu bisa lihat di sini bahwa dinding-dindingnya sudah dibangun. Jadi tempat ini sudah ada sejak tahun 1029, tapi pada tahun 1459 keluarga Malpesa yang memiliki tempat ini benar-benar mengubahnya menjadi benteng dan meninggikan dindingnya, menambahkan lubang artileri, dan menjadikannya struktur pertahanan melawan benteng-benteng dan segala sesuatunya. Jadi di situ kamu bisa lihat bentuk akhirnya seperti sekarang. Oke, ayo, mari kita lihat-lihat. Ayo kita tutup. Ya, Lewat pintu kayu itu. ya, Aku suka keren banget lihat cara mereka buka tutup dan penampilannya, luar biasa. Lihat, bisakah kamu bayangkan kita baru masuk ke tempat raja dan bangsawan dulu tinggal? Ribuan tahun sejarah terjadi di dalam dinding ini. itu gila. Menurutku itu menarik. Aku tidak tahu ruangan apa yang kita masuki. Ya, cukup sulit mengetahuinya. Maksudku, ini meja penyambutan pariwisata. Ya, saat renovasi tahun 1985 itu memang keluarga Parisina. Mereka membeli, merenovasi, dan mengelola tempat ini selama 40 tahun, menjadikannya hampir seperti destinasi wisata. Tapi entah kenapa mereka menjualnya atau meninggalkannya. Bahkan ada semacam jalan setapak kecil yang naik ke sini dan membawa kamu ke lubang artileri itu, ke jendela di atas sana, dan kamu bisa menembak dari sana. Ini adalah lambang asli keluarga Malaspina. Dan ya, mereka telah memerintah kastil ini sejak tahun 1169. Itu waktu yang sangat lama. Tempat setua ini jarang kamu temui. Tidak, hanya beberapa tempat berusia 1000 tahun yang pernah kami rekam di saluran ini. Akan saya tautkan di sini, itu juga sebuah tempat di Italia, jadi aula resepsinya, hey, lihat yang satu ini juga sangat keren. Dan juga lampu dinding di tembok, mereka terlihat sangat abad pertengahan dan benar-benar menyatu dengan dinding itu sendiri. Ruangan pertama di sini apa tadi? Ulangi lagi. Kami di sini kemarin cukup larut. Iya, Oh benar. kamu tahu lagi? Ya, aku ingat. Ini ruang bongket, ruang bungket, sial, aula makan utama, tempat para tuan dan ratu biasa makan. Aku bahkan bingung harus mulai dari mana di ruangan ini. Mau kita skip dulu dan lanjutkan di video nanti? Tentu, ayo kita lakukan itu. Ya, menurutku lebih baik jika cahayanya tidak ada di sini. Mari ke halaman dulu dan tetap di sini untuk melihat tur lengkap ruangan ini serta satu lambang lagi di halaman. Ya, itu yang berbeda. Dan kalau kamu melihat mahkota di atas sini, kamu tahu itu helm. Kamu tahu bahwa keluarga itu adalah bangsawan dan keluarga itu telah bertempur dalam pertempuran dan telah mendapatkan hak untuk menaruh helm ini di atas lambang mereka. Jadi itu adalah pintu yang tadi kita berdiri di depannya. Ya, bagian ini saya benar-benar suka karena terasa benar-benar seperti zaman abad pertengahan atau seperti set Game of Thrones. Kamu tahu, tepat saat kuda-kuda masuk dan ksatria datang. Ya, Ya, di atas kamu bisa lihat sedikit mekanismenya kan. ya, aku pikir seseorang, mungkin penjaga atau semacamnya, akan berdiri di sana lalu mengangkat gerbangnya atau semacam itu.
kamu harus mengangkat palang-palang itu, benar. Aku ingin melihat ke bawah sini karena kemarin kita sudah keliling kastil tapi belum ke ruangan ini. Lihat, wow, tentu saja. Yah, ini adalah kastil tanpa ruang penyimpanan anggur dan tanpa puluhan botol yang masih tersisa di sana. Lihat, semuanya masih penuh. Aku suka yang kayu ini. Ya, kamu tahu itu buat apa? Itu untuk memasukkan gabus. Tepat sekali. Ya, ini bahkan punya lambang di atasnya. Wah, keren. Ya, benar. Anggur sangat eksklusif. Saya yakin ini memang tempat penyimpanan anggur. Looks like it. Oh, lihat ini. Itu benar lampu gantung abad pertengahan? Wah, luar biasa. Ayo keluar lagi. Suatu kehormatan ada di sini. Aku tahu, kastil ini dijual tahun 2021 seharga 1,2 juta euro. Menurutku, itu tidak terlalu mahal untuk sebuah kastil. Tentu saja kastil ini perlu restorasi. Tapi maksudku, Maksudku tidak terlalu buruk untuk sebuah kastil berusia 1000 tahun. sejujurnya ini tidak terlalu buruk. Namun, semua yang kamu lakukan di sini harus dilakukan dengan benar. Ya, Itulah masalahnya. Memang butuh banyak uang, tapi semua pintu juga terbuka. Hal itu membuatku bingung. ya, Seperti mereka sudah tidak peduli lagi tentang itu. Maksudku, itu kastil yang sangat kecil sampai batas tertentu, kan? ya memang. Maksudku, itu juga bukan kota penting yang perlu dilindungi atau dipertahankan. Ini juga titik penting dan jalur perdagangan, tempat orang diasingkan dan bermalam, yang akan kita lihat lagi. Sumurnya. Wah, langsung ke ruang bawah tanah. Lihat. Oh ya, Lalu, ya halaman ini. Saya merasa ini cukup menarik. ya, saya juga berpikir begitu. Saya sering membayangkan dulu keadaannya. Seperti bagaimana keadaannya berabad-abad yang lalu saat para ksatria Tuhan dan semua orang masih ada di sini. Pada tahun 1400, mereka juga menambahkan kapel ini di sini. Ini adalah sebuah perpanjangan. Ini baru berusia 500 tahun. Kamu juga bisa lihat perbedaan batu bata yang digunakan. Menara ini sudah lama ada di sini, sedangkan kapel ini baru berusia 500 tahun. Lihat pintunya. Wow, bukankah itu indah? Ya, pintu ini belum berubah. Tidak. Selamat datang di dalam. Lihat itu. Sebuah kapel yang sangat kecil. Ya, Dalam bahasa Jerman tertulis di sini, Gelobt sei das Allerheiligste. Kenapa? kenapa tertulis dalam bahasa Jerman? Tidak tahu, kita di Italia sekarang. That's so weird. JHS. Itu juga tertulis di pintunya dengan logo yang sama. Hah? Ya, ada tempat kecil di dalam dinding untuk menyimpan anggur pendeta dan beberapa karya seni di kapel. Ini terasa kuno. Ya. Oh, tunggu. Ayo kita katakan sesuatu di sini. Ingas. Ingas sih. Ingas. Sesuatu. Ya, varian Yesus Hanten. Apakah itu milik Santo Antonio? Saya rasa begitu benar. Ya, Bisa jadi. Ya. patungnya indah, mungkin dari plester. Ya, itu tidak terlalu tua. Kursi berlapis kain masih di sini. Apakah ada lambang di dalamnya? Tidak. Sepertinya hanya pola bunga yang sudah pudar. Iya. Wow, lihat salib ini. Ngomong-ngomong, Yang mana? yang ini. Oh, itu tampak seperti salib pelgrim, salib Kristus. Kamu menyebutnya apa tadi? Tentara salib? Oh ya, para tentara salib.
para tentara salib, ya, dan mereka menungganginya di atas kuda atau sesuatu seperti itu, ya. Sekarang lihat sisi ini, ada beberapa karya seni lagi. Ini hanya cetakan, bukan lukisan asli. And they were also Donatur, yani Dan Santo. Wow, Alberto di Putrio. mereka juga suka lilin di sini. Ya, Yang ini luar biasa. Banyak benda menempel padanya, jangan diganggu. Aku rasa ini mengarah. ke mekanisme jembatan kan? Kini kau berdiri di luar negeri, di jembatan tempat asal kita. Dan kemudian, apa? Itu sama sekali tidak terhubung. Dulu memang begitu, tapi sekarang sudah manual. Kamu mengangkat jembatan dari sini, Atau palangnya? atau palangnya. Itu bukan jembatan, Bagaimana kamu menyebutnya? bahkan menggambar palang. Ya, Mereka juga punya lonceng di sini. Aku tergoda membunyikannya. ya. Wow, oke, ayo kita lanjutkan. Jadi, lihat, aku baru saja melihat kalau kita juga bisa naik ke atas tembok kastil. Ya, itu terdengar keren sekali. Hati-hati, ini agak longgar. Ya. Ya, kurasa begitu. Pegangan ini dipasang tahun 18 dan 1985. Dulu, para ksatria tuan dan raja tidak punya pegangan. Jika jatuh, ya jatuh. Oh, ini cukup sempit, ya? Ya Tuhan. Ya Tuhan, Apa? pemandangannya luar biasa di sini. Wah, Wah, wow. aku terkejut. Ya, punya kastil setinggi ini. Mari kita lihat. Itu adalah pound sterling. Kita tak bisa terlalu tinggi di sini. Coba lihat saja. Mungkin di Guardiara, keren banget. Sekarang kita di ketinggian 750 meter DPL. Ya, Tapi memang terasa lebih tinggi. ya pasti. Oke, ayo kita kembali. Banyak hal bisa dilihat di sini. Oh ya, sekarang kita bisa ke sana. Mereka sudah menggelar karpet merah untuk kita. Oh iya. Bahkan bau dari ruangan itu sungguh bahagia untuk hidungku. Oh benar, ini ruangannya. Oh ya, ini kurang menarik dari keduanya. Ya, tapi ada perapian yang bagus di sini. Menurutku, dengan perabotan aslinya, ruangan ini pasti terasa luar biasa. Pasti ada perapian marmer lengkap hiasan. Marmer dan kayu. Mod ini sangat lucu. Oh iya. Ada 2 mod. Hah? Menurutmu mereka akan menyalakan dengan kayu di dalamnya? Ya, Menurutku begitu, ya. sangat aneh. Tapi ini juga jelas merupakan ruang makan besar atau ruang baket di mana mereka mengadakan pesta mewah pada masanya. Apakah ini seperti meja-meja aslinya di bawah sini? Tidak, Tidak. sama sekali tidak. Sudah pasti tidak sekarang. Sama sekali tidak. Lemari dan lain-lain, tapi lampu gantungnya bagus. Oh ya, ini pasti lebih baru dari zaman pertengahan kan? Ya, benar sekali. Itu terlihat seperti gaya Renaissance Louis ke-15. Kalau kamu bandingkan dengan lampu gantung lain di sini, Ya, itu lebih seperti yang bergaya abad pertengahan. ya, Itu juga punya Fleur de Lis dari Firenze di dalamnya. yeah. kamu menyebutnya Fleur de Lis juga di Firenze? Tidak, Aku tidak tahu cara menyebut bunga Firenze. Bunga de Firenze. Hei, ini Dante alla Corte. Ya, Aku tahu, kamu ingin membicarakan ini. aku tidak tahu banyak tentang dia, tapi ini Dante Alighieri. Jika aku mengucapkannya benar, dia menulis Dante's Inferno,
Dia pernah tinggal di sini saat diasingkan. Salah satu yang berlindung di sini adalah Dante Alighieri. Awal 1300-an Dante bukan hanya penyair, tapi juga politisi, pemikir, dan sangat terlibat dalam perebutan kekuasaan di Firenze. Ketika kekuasaan berbalik melawannya, dia diasingkan, dilarang kembali ke kota dengan ancaman hukuman mati, dicopot dari jabatan, dan harus hidup di bawah perlindungan keluarga berpengaruh di Italia Utara. Selama pengasingan, dia tinggal di sini dilindungi keluarga Malaspina. Bukan tamu mewah, melainkan intelektual dihormati dan sekutu politik. Dia mungkin tinggal dekat pusat benteng, dekat aula utama tempat diskusi, pengambilan keputusan, dan kabar luar berlangsung. Ini titik balik hidupnya. Dante yang terputus dari Frondes, fokus pada tulisannya. Tak lama setelah periode ini, ia melanjutkan pekerjaannya pada komedi ilahi, puisi monumental yang menggambarkan perjalanan melalui neraka, api penyucian, dan surga. Cerita ini mengikuti Dante sendiri, yang dipandu pertama kali oleh penyair Romawi, Virgil, dan kekasihnya, Beatrice. Dalam perjalanannya, ia bertemu pendosa, penguasa, paus, dan tokoh sejarah yang masing-masing ditempatkan sesuai moral dan konsekuensi tindakannya. Karya ini kontroversial karena menempatkan tokoh politik dan agama di neraka, serta membahas dosa, penebusan, dan perjalanan jiwa menuju Tuhan. Dan itulah yang membuat kisah ini begitu mencolok. Dinding-dinding yang sama yang dulu pernah melindungi seorang pria yang membentuk sastra barat kini kembali berdiri kosong. Jadi, dia adalah seorang tokoh politik pada tahun 1300-an dan dia tinggal di Firenze, Italia, lalu dia diasingkan dari Firenze karena menentang sebuah partai di sana. Pengelola kastil menerima dan menjadikannya tamu. Ia tinggal cukup lama dan sangat terikat dengan orang-orang di kastil. Ya, sangat menarik bahwa dia pernah berada di sini karena dia adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia sastra. Ya, sangat keren. Para penjaga kastil ini juga ramah. Ya, kenapa bendera Prancis tergantung? Oh, itu bendera Italia, aku buta warna. Hentikan, jangan. Ini, kami juga melihatnya kemarin. Tapi aku tidak bisa memahami sejarah di baliknya. Ya, ada Americano Alfarsi. Aku tidak tahu apa artinya, tapi apakah itu berarti ada orang Amerika di sini? Dan di sini ada orang Rusia, Nikola Dragon. 1925. 1943 selama perang. Aku tak dapat banyak dari ini, hanya tergeletak di sini. Mungkin mereka akan... Italia yang diduduki. Kastil ini mungkin pernah dipakai sebagai pertahanan saat perang. Ya, Itu bisa saja terjadi kan? ya benar. Saya pikir itu diduduki karena di sini juga tertulis Ministero dell'Italia Occupata dan saya berasumsi itu berarti diduduki. Namun, pada 1945 kastil ini masih rusak dan belum dipugar. Ya, Mereka menempati kastil rusak saat itu. mungkin mereka hanya punya artileri di halaman tengah, aku juga tidak tahu. Ya, kastil ini memang pernah mengalami pertempuran dan aku juga suka lemari-lemarinya. Sebelum lanjut, aku ke bagian ini. Oh ya, Karena ini sebenarnya dicat. Maaf, agak terjepit di dalam kotaknya. Sepertinya Dante masih punya emas di sana. itu 1166 Ya, di Barbarossa. Barbarossa. Jadi dia adalah tuan terakhir yang memiliki tempat ini dan dia menjual tempat ini setelah itu. Keluarga Malaspini lalu datang dan memerintah kastil ini selama 7 abad. Itu waktu yang cukup lama untuk garis keturunan keluarga kita. Mengapa wajah ini sangat berbeda dari yang lain? Menurutku ini seperti lukisan. Tapi ini sangat berbeda dari yang lainnya. Ya, oh ya, Mungkin itu nanti. 1788 adalah hari terakhir keluarga Malaspina di sini. Jadi, mereka meninggalkan kastil ini tanpa alasan yang jelas. Oke, apa yang kita punya di sini? Oh, hati-hati, lihat ya, sudah dapat. Ya, ada juga Barbarossa. Ya, lalu kita punya lambang.
Satu lagi lambang. Aku tidak tahu lambang apa ini. Kita sudah sering melihat lambang ini. Ya, Mirip lambang Swiss, tapi ada mahkota di atasnya. Dan ya, kita sudah melihatnya beberapa kali. Bukankah itu hanya mengatakan sesuatu? 1800, aku tidak tahu siapa itu, dan sangat besar. Kamu yakin ini Barbarossa, tertulis Obizo Malaspina? Oh, Malaspina. Ya, itu lanjutannya. Beberapa tahun kemudian, mereka mendapat kastil itu pada 1169. Mungkin inilah gambaran keluarga mereka saat itu. Keluarga yang sangat berpengaruh. Gambar yang robek ini. Ini menyedihkan karena gambarnya sangat indah. Ya, benar sekali. Sungguh indah. Bisakah kita turun dari sini? Sepertinya tidak bisa. Tidak, itu ruangan di sebelah sini. Lihat, ya, ya. Ya, itu ruangan di sebelahku. Banyak sekali hal yang bisa dilihat. Tangga ada di sini, jadi dari ruangan belakang ini kita bisa turun. Sekarang waktunya. Temukan ruangannya. Ya, kita kembali. Menurutku, sejauh ini adalah ruangan favoritku di seluruh tempat ini. Ya. Ini sangat indah. Ruang ini benar-benar terasa seperti pesta abad pertengahan. Para bangsawan duduk di tempat tinggi. Ya, saya rasa seperti keluarga Malaspina duduk di sini dan semua tamu mereka ada di bawah sana, benar? Tepat sekali, memang seperti itulah aturannya. Ya, Maaf jika saya salah menyebut nama Malaspina. Terkadang banyak nama terkait kastil ini yang harus diingat. dan nama-nama Italia juga agak berbeda dari yang biasa kita dengar. Apa ini? Ruang resepsi? Bukan. Apa iya? Bukan. Saya tidak tahu. Agak sulit untuk mengatakannya. Bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Bukan, itu adalah ruang resepsi. Ya, Itu adalah ruang resepsi. Baiklah, aku hanya penasaran sebentar. Jadi tempat di mana keluarga Malaspina biasa duduk? Menurutku, apa yang kamu punya di sini? tidak, aku hanya menunjukkan ini. Wow, 400-an. Maksudku ini mungkin bukan aslinya, tapi lukisan ini dipesan tahun 400. Tidak, itu tidak. itu bukan. Tidak. Tidak, Oh ya, 1244. 1244. 1205, 1244. Mungkin dia berkuasa di sini. Ya, itu mungkin saja. Di sini Anda bisa melihat Sala Pianotera sebelum restorasi, tempat restorasi dilakukan. Tempat ini awalnya kotor, namun direstorasi pada 1985 lalu dibuka untuk umum. Kamu harus lebih sering melihat ke kamera. Maaf, Enggak apa-apa. aku cuma mikir, ya, dan di sana ada bilik berbicara. Jadi mungkin kadang-kadang mereka pasang itu lalu mereka berbicara kepada orang-orang dan tamu-tamu yang ada di sini. Dan semacam kolase foto, Tidak. saya tahu itu berguna untuk apa. Ini cuma gambar-gambar indah, tahu kan? Ya, ini memang gambar-gambar yang indah. Dulu handuk di dunia beragam jenisnya. Oh ya, saya sudah beberapa kali restorasi selama bertahun-tahun. Saya memang ingin melihat yang satu ini. Ya Tuhan, itu besar. Ya, Aku bahkan tidak menyadari yang itu sampai sekarang. ya warnanya agak pudar. Ya, oh itu terlihat seperti lukisan asli mungkin sudah ratusan tahun masih tergantung di sini. Ya, dan yang ini, lihat, kamu juga tidak bisa mengabaikan yang satu ini. Oh, Itu adalah penyalur dengan kaca patri di dalamnya. Ini luar biasa. Kupikir saat dinyalakan akan menerangi ruangan dengan warna pelangi. ya. Keren? Aku akan memainkan satu tuts. Tidak. Itu cukup buruk. Apa itu? Kereta Tuhan, Steinway, Tuhan, Krotrain,
Steinway. Aku pernah melihat Steinway sebelumnya. Steinweg. Steinweg. Ya, kamu benar. Oke, jadi ya, dari tempat para raja dan ratu, kamu turun ke wilayah rakyat jelata. Mungkin juga tamu-tamu bangsawan. Tentu, jika ingin ada di tempat ini, kamu harus bangsawan dan punya kedudukan penting saat itu. Kalau tidak, tidak mungkin terjadi. Ini juga merupakan benda yang cukup aneh, karena jika kamu melihat kepalanya, ini adalah patung Buddha. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa itu ada di sini. Siapa yang menaruh itu di sini? Ya, tapi itu indah. Ya, mereka menerima pengasingan, jadi mungkin juga terbuka pada berbagai agama. Italia abad pertengahan? Mungkin tidak. Saya tidak tahu, semua di sana bidat. Ya, itu benar. Mungkin hanya kekristenan saja. Sebuah lemari bangunan yang bagus di sini. Saya penasaran, apakah ini asli? Mungkin asli, tapi dari masa akhir. Ya, ada beberapa lambang Malaspina tertulis di sini. Oh, semua Malaspina 1129. Mungkin seperti ketika keluarga-keluarga seperti itu, mereka saling menikah dan menikah satu sama lain. Lalu mereka menggabungkan lambang mereka untuk membentuk lambang baru, dan kemudian mereka berkembang sebagai sebuah keluarga. Jadi kamu bisa lihat, sepertinya memang sudah seperti pohon sejak awal. Menurutmu begitu juga kan? Iya. Tapi mereka juga berevolusi menjadi pohon yang lebih jelas bentuknya. Tapi di luar kita lihat itu bukan cuma pohon, tapi juga lambang berbeda. Benar, tapi menurutku ini hanya lambang Malaspina, tidak. 1729, lalu ditambah 1275. Benar, ini berkembang seperti yang kamu bilang, dan ini aslinya. Mungkin Ya, di sini kita dapat melihat fragmen-fragmennya. Tempat ini dahulu museum. Ya. Saya punya beberapa lemari vitrin di sini. Ya, tapi itu sudah cukup lama yang lalu. ya, Saya berharap ada yang datang dan membuatnya jadi. Museum lagi. Dante, itu dia lagi. Dante lagi. Ya. Oh benar, ya ini keren banget. Ini yang menurutku sering kita lihat di gereja-gereja. Ya, Itu yang itu. Aku nggak tahu nama bangku-bangku ini. aku juga nggak tahu. Nggak. Mereka selalu tinggi dan mewah. Dan diukir dengan indah. Aku benar-benar suka. Kamu lihat lampunya? Ya ampun, nggak. Aku nggak lihat. Aku tadi cuma melihat ke bawah saja. Itu barang yang keren banget. Permisi, Ya, ada tupai di sini atau cuma satu. ada satu tupai. Kami juga melihatnya kemarin. Ya, dia nakal dan penasaran. Itu tergantung di dinding. Lihat, sudah mengaku, halo. Kamu lihat dia di atas sana? Ya, Apa yang dia lakukan? Kamu penghuni baru. Oh, indah sekali. Sebuah K. Dia sedang menghancurkan kastilnya. Mari kita lanjutkan penjelajahan. Aku seperti siapa yang ada di kastil? Siapa yang ada di kastil? Ya, ini sangat indah. Ya, mari lanjut. Ini benar-benar terasa seperti barang asli dari kastil itu. ya ini sangat kokoh dan besar. Lihat, Ya, dan itu lambang keluarga Malaspina di sana. itu lambang terakhir yang kita lihat di plakat itu. Jadi sudah sangat tua ya. Bisa jadi itu dari awal mula kastil ini. Memang aneh karena lambang ini tanpa tanggal, jadi kita tidak tahu. Namun semua sisanya muncul di akhir 1200-an. 12 di sini. Aku juga suka yang ini. Sangat sederhana. Mereka sangat lucu dan luar biasa. Lalu bagian dalam perapian, seluruhnya terbuat dari batu, balok-baloknya masih ada di sana. Meja perjamuan. Bayangkan Dante sedang duduk di sini. Lihat, Ya, maksudku ini seperti meja asli atau sangat tua. Seru membayangkan hal itu, juga kursi-kursinya. Wow, ya, apakah mereka bagus? Oh, mereka punya kaki? ya,
Jadi ini untuk apa? Satu. Aku nggak tahu, aku cuma mau lihat-lihat dulu. Sulit untuk dikatakan. Sulit dikatakan, mungkin lubang berasap. Ya, Beberapa lampu dinding di sini. Kursi sudut ini sangat bagus dan keren. oh ya. Ya, aku suka itu. Lalu sebuah lukisan sangat besar di panel kayu. Di sini tertulis, wah, tidak. Quigliac 11 September. Jadi usianya sudah 1100 tahun. Jika itu Tapi itu jadi tidak masuk akal kan? tidak masuk akal. Kemungkinan besar tahun 1911. Mungkin itu tahun 1911, tapi rasanya tidak masuk akal karena terlihat terlalu bagus. Ya, Itu terlihat terlalu bagus. Aku tidak percaya usianya 1000 tahun. Tidak, tidak. Oh, lihat lentera itu. Wah, itu keren banget. benar. Itu memang konyol. Ini jelas dari masa museum itu. Iya, Kamu pikir mereka mungkin pemiliknya. Kamu tahu, sangat lucu. Mereka berdandan demi ini. Hei, kamu terlihat keren. Ayo kita masuk ke ruang bawah tanah. ya, Hati-hati, Luke, dengan lantai ini. Aku tidak tahu apa masalahnya, tapi sepertinya hanya lapisan atasnya yang ambruk. ya, tapi rasanya tidak enak sekarang. Tidak. Oke, sekarang kita masuk ke ruang bawah tanah. Inilah yang baru kita lihat. Lukas, ini sumurnya. Ya, kita melihat dari atas sini. Tidak terlalu dalam. Tidak sama sekali. Kupikir akan lebih mundur waktu itu. Aku merasa itu sudah diisi, entah kenapa. Ya, mungkin untuk menstabilkan struktur atau semacamnya. Aku tidak tahu. Aku merasa seperti kita baru saja masuk ke tempat di mana mereka menempa senjata pada zaman dulu. Seperti tempat mereka membuat pedang besar dan semuanya di atas landasan besi. Dan alat-alatnya. Ya, juga memperbaiki banyak hal di kastil. Ya, ini memang seperti bengkel. Kita punya bara panas untuk menempa barang. Tempat CPV. CPV itu asli dari kastil. Sialan. Oh, ini juga keren. Ya, Semacam baskom cuci. Ini semua engsel pintu dan perlengkapan yang mereka butuhkan untuk struktur tempat ini. Wow, masih banyak barang yang tertinggal di sini. Ya, rasanya seperti bengkel tua, semua pekerjaan batu dari kastil. saya yakin ini adalah bagian dari oven. Tidak, lalu kamu memasukkan pedang ke sana. Ya, itu mungkin. Lihat, ada genteng tertulis 1680 di sini. Saya tidak tahu itu apa, tapi 85. Siapa yang tahu? Saya baca online bahwa kastil ini punya banyak lorong rahasia. Sebagian besar sudah ditutup sekarang, tapi yang ini masih tersisa. Dan lorong-lorong itu digunakan saat kastil diserang, supaya orang-orang bisa melarikan diri dan berlari tanpa terlihat. Memang lorong ini tidak untuk orang setinggi kamu. Oh, hati-hati. Lorong ini berakhir di sini. Dulu pernah ditutup, tapi terlihat ini pernah jadi jalur pelarian pada masanya. Apakah ada ranjang yang benar-benar ranjang? Oke. Oke, mundur dengan hati-hati, mundur dengan hati-hati. Ayo kita keluar dari ruang bawah tanah. Sudah waktunya masuk ke menara. Ayo naik ke sini. Aku sangat bersemangat masuk ke menara. Ayo pergi. Oh, cahaya masuk dengan sempurna sekarang.
Ya ampun, ada begitu banyak barang di sini. Kamu bisa melihat bahwa ini dulunya adalah bagian dari museum pada masanya. Pasti. Mereka mengumpulkan semua artefak berbeda dari sejarah kastil ini. Di dalam sini, semua pekerjaan batunya seperti ini. Oh, ini bukan. Ini kerang scallop. Sesuatu yang mereka ukir dan mungkin dari awal tempat ini. Di sini, di lemari ini, kamu juga bisa melihat alat-alatnya, besi-besi dan semua yang mereka gunakan, gunting dan paku untuk membangun tempat ini. Wow, lihat ukiran kayu di atas. Itu adalah hiasan di atas pintu untuk suatu tempat. Wow, ini seperti adegan mitologi. Dia sedang melawan centaur, Kamu tahu, seperti setengah kuda, setengah manusia. Joe. Itu keren. Hey, Oh, Buttermaker, benar? bahkan lebih banyak alat di sini, puluhan dan puluhan benda berbeda yang mereka gunakan. Dan tentu saja alat tiup besar ini. Itu bagian dari penempaan. Ya, Itu yang mereka gunakan untuk menyalakan api dan membuatnya sangat panas. Setiap lemari dipenuhi dengan sejarah. ayo berjalan ke sini. Dinding alat yang sangat besar. Ya, saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan semua benda ini. Oh, Ini untuk pasta, ini pastanya. Oh iya, ini untuk pasta. tentu saja kita masih di sini. Ini untuk sesuatu yang terbuat dari wol. Kami pernah mengikuti tur museum yang lucu di tempat kami menginap. Ya, Di sana aku mengenal alat itu. untuk merentangkan wall, untuk menguraikannya dengan cara tertentu. Banyak hal berbeda. Hati-hati dengan ranselmu, lihat ada begitu. Saking ramainya di sini, barang mudah jatuh seketika. Oh, ini landasannya. Oh iya, Oh, dan satu alat tiup lagi. oh yang itu lebih utuh, bukan lebih besar. Ngomong-ngomong soal sepatu bot di atas sana, Ya, dan ada lebih banyak panel kayu di sana. ya, juga pertempuran dan benteng. Ya, semuanya dipenuhi dengan alat-alat. Aku mengambil alat acak dari sini. Ini terlihat seperti alat berkebun. Berapa banyak orang yang pernah bekerja dan tinggal di sini? Ini gila. Ya Tuhan, Oh, lihat lampu gantungnya juga punya lambang-lambang itu. oh benar. Ya, oh lambangnya sangat kecil. Ya, mereka tergantung. Oh, mereka tampak berbeda. Mungkin itu lampu gantung asli yang kemudian dialiri listrik. Benar-benar keren. Ruangan ini indah sekali. Apa ini batu penggiling? Oh ya, sepertinya begitu. Ya, ini bagian paling menarik dari museum ini menurut saya. Ya, dan jika ini sedikit lebih terorganisir dan diberi label, pasti akan sangat menyenangkan bagi orang-orang untuk datang dan berkunjung. Ini. Mungkin memang seperti itu pemalsuan. Dan bahkan ada sumur lain di bawah sini. Bisakah kamu menyorotkan lampu ke sana? Untuk mengetahui kedalaman sumur ini, Ya, ini cukup dalam, jelas ada jarak jauh, dan banyak lorong di bawah kastil ini. Oke, ayo kita naik ke lantai berikutnya. Hati-hati, Luke, karena kamu akan membenturkan kepalamu ke lampu. aku pernah membenturkan kepala di sini sekali saat tidak direkam dan itu cukup parah. Oke? Oke, tunggu sebentar. Ya, silakan saja. Aku akan begini saja. Oke, kita sampai di lantai berikutnya dari tempat ini. Oh, ini ruang museum yang lebih rapi. Ini terlihat seperti dulunya juga merupakan ruang perjamuan, ruang makan, tempat di mana para tuan dan ratu akan berada lagi. Lambang keluarga. Ya, itu muncul di mana-mana,
lampu gantung besi cor yang benar-benar abad pertengahan ini. Hei Dante, lagi Dante. dia sangat menginspirasi tempat ini. Berapa lama dia di sini? Mungkin dia bahkan menulis beberapa puisinya di sini. Ya bisa jadi, bisa jadi. Ini tempat bersejarah. Kamu bisa melihat lambangnya muncul lagi. Informasi tersebar di mana-mana. Puluhan dan puluhan dokumen. Oh, ada garis waktu di sini. Oh wow, ini kembali ke tahun 80-213 dinding dan akhirnya selesai. Tidak ada tanggal di sini lagi. Bahkan Hercules ada di sana, Antonius, Hercules, wow. Ya, ada buku dan lainnya. Turis yang datang tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an bisa menikmati bahkan foto lama kota ini. Itu di sebelah sini, gereja dan loncengnya. Saya suka area duduknya, bisa duduk di sini, melihat ke arah pegunungan. Intip sedikit. Pemandangannya bagus sekali. Jika kamu berbalik di sini, lihat yang ini. Nggak tahu apakah terlihat jelas di kamera, tapi kamu bisa lihat kastilnya benar-benar hancur dan ada perancah di sekitarnya. Begitulah cara mereka memulihkannya dulu. Memulihkan tempat ini pasti butuh usaha besar. 1737 tertulis di lemari atas dan aku suka gambar di sampingnya. Ini terasa seperti aslinya sebelum dipugar, karena bagian sampingnya tampak benar-benar rusak. Versi lain lambangnya. Di sana kamu bisa lihat elang di mahkotanya dan buku tentang mereka di sebelahnya. Ya, Oh, loncengnya indah sekali. Oke, ayo kita ke lantai berikutnya. ya. Oh ya, ini juga menarik. Sebuah perapian besar. Akan menjadi ruangan yang sangat bagus untuk mereka juga. Di sini kita melihat lambang itu lagi. Ya, ini adalah, Ini lambang tangga yang terakhir. Mungkin juga ya bisa jadi, kamu tadi bilang begitu. Memang pohon itu dengan cabang-cabang berkelok adalah lambang terakhir. Yang bentuknya lebih kotak adalah salah satu yang paling awal. ya, Ya, yang ini juga terbuat dari kayu. Bukan, itu dari besi cor. oh benar begitu. Ya, Wah, ini luar biasa. Perapian di bawah sini. Gila. Dokumentasi di mana-mana. Menurutmu, ruangan ini bisa dipakai untuk apa? wow. Sulit. Mungkin bahkan kamar tidur utama, atau mungkin disinilah raja tinggal. Saya rasa kamar utama lebih tinggi. Oh benarkah? Ya, kami melihatnya kemarin. Ya. Kami akan datang ke sana sebentar lagi, ya. Ruangannya indah, banyak bangku dan informasi. Sekali lagi, Apakah ini bagian dari sebuah senjata? ya, Sebuah senapan? Ya, bagaimana kamu akan menggunakannya? Kamu mau sesuatu seperti itu? ya, Ya, rasanya lebih seperti senjata kayu untuk menakuti orang. ya, ini seperti senjata musket. Ya. Oke, salah satu tempat bicara itu untuk meletakkan buku. Lagi. Still an act. Ada telur yang bukan telur lamamu, telur milenium dari... Tiongkok. Wow, Oh, ini adalah buku foto. benarkah? Sepertinya begitu. Oh, lihat itu. Gambar gereja yang tak saya kenal. Oh, ini ada di sini, di halaman. Itu tampak seperti album foto baru. Ya, mungkin milik beberapa orang yang membelinya. Ya, itu sangat singkat.
Ya. Imut. Oke, ayo kita naik. Kita naik ke ruangan lebih tinggi di menara. Kamu kembali memukul lampu gantung dengan tanganmu. Tentu saja. Ini memang sangat rendah, tapi sepertinya dulu kamar tidur utama, tempat tidurnya juga sudah tidak sebagus dulu. Ya, aku cukup yakin tempat tidur ini maksudku. Kamu pikir ini bukan yang asli? Tidak. Ya. Jika kamu lihat panel belakang ini, Ya, itu baru saja dipasang di sana. itu sudah diledakkan. Ya, di frame-in. Ya, itu tidak terlihat seperti tempat tidur antik yang asli. Mungkin ini menunjukkan seperti apa tempat tidur saat orang masih tinggal di sini. Maksud saya, mereka pasti tidur di ranjang kanopi seperti raja saat itu. Tentu saja. Ya, lampu gantung bergaya abad pertengahan ini memiliki mahkota kecil di sekelilingnya. Dan kemudian di belakang, di sini kita punya perapian mungkin terbuat dari kayu ek. Ini adalah lambang yang lain. Ya, inilah yang kita lihat. Ya, Ya, itu perapian yang besar, itu perapian yang besar. dan juga kayu. Ya, aku penasaran. Aku belum pernah lihat perapian seperti ini dipakai, tapi mungkin aman. Ya. Kayu cukup jauh jika kamu perhatikan. Beberapa lemari bukan asli dan tidak ada yang dulu di sini. Indah sekali, aku ingin tidur di sini. Ya, Ya, ini tempat yang luar biasa untuk beristirahat. Dari sini, kamu bisa melihat kota dan lembah. kota kecil yang tenang, Semoga mereka tetap seperti itu. mengantuk. Ayo ke lantai teratas, yaitu atap. Itu bukan sekarang. Ya. Ini indah. Benar-benar luar biasa. Lihat kota kecil di perbukitan di mana-mana. Ya, di Italia, sebagian besar kota dibangun di atas bukit untuk tujuan pertahanan, supaya mereka bisa mengawasi dan melawan musuh. Lihat. Kita melakukannya lagi. Tempat lain yang cocok untuk perjalanan ini. Dokumentasi sejarah lain yang mungkin akan hilang. Dan yang satu ini, ya, sejauh ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Sejarah abad pertengahan yang sesungguhnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video minggu ini dan terima kasih juga sudah ikut bersama saya. Lihat dan juga Tentu saja, untuk penonton video ini, like, subscribe, beri komentar bagus, dan cek merchandise di link deskripsi. Itu cara mendukung channel ini dan membantu kami berpetualang serta mendokumentasikan tempat ini. Sampai jumpa minggu depan di episode luar biasa lainnya.